Saudara terkasih, hari ini adalah satu hari yang sangat penting sekali. Setelah 10 tahun perjalanan dalam Jakarta Church, kita merebranding segala sesuatu dalam semua aspek. Dengan sesuatu yang benar-benar bisa mewarnai dan memaknai kehidupan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi sepanjang tahun tema besarnya akan menjadi The Home of Love. The Home of Love. Dan saya percaya saudara, you are about to have the best year of your life. Saudara akan menikmati, menjalankan tahun yang terbaik di dalam hidup saudara. Nggak ada yang bilang amin, saudara. Saya harus ulang lagi, saudara. Saya percaya bahwa saudara akan menikmati perjalanan tahun yang terbaik di tahun 2022 di dalam hidup saudara. Amin. Kalau saja saudara sungguh-sungguh serius dengan Tuhan. Kalau saudara sungguh-sungguh membangun kehidupan keimanan saudara. Karena daripada itu penting untuk kita bisa nomor satukan saudara hari Minggu. Kalau saudara nggak lagi keluar kota, nggak ada acara-acara yang urgent. Kenapa? Karena kita udah sibuk dari hari lepas hari. Dan kita sisihkan waktu khusus 1 jam 15 menit hari Minggu untuk kita berterima kasih. Dan di satu sisi juga kita mau mendengarkan apa yang isi hati Tuhan untuk memperlengkapi hidup kita. Saudara terkasih, untuk bisa membangun the home of love, waktu saya dapatkan ini, saya dapat goosebump dan I broke in tears. Enggak sampai nangis mencucurkan air mata gitu, enggak. Tapi itu berlinangkan air mata. Saya bilang, God, ini kelihatannya statementnya simple, but the home of love is not easy. Karena the home of love, saudara, you have to dare to accept differences. You have to be there to love unconditionally. Kalau kita sama-sama orang gereja masih lebih mudah. Tapi orang di luar sana yang style kehidupannya bertolak belakang sama kita. Yang menurut kita adalah orang yang salah dalam kehidupannya. Dan kita harus tetap mengasihi seperti Yesus mengasihi semua orang. Bahkan orang-orang yang diasingkan, dibenci oleh orang-orang Farisi, itu nggak mudah. That's what we call the home of love. Dare to love unconditionally. Kalau saya mengasihi Brother Rocky karena ya dia jemaat Jakarta Church. Itu lain soal. Tapi kalau saya bisa mengasihi orang di luar sana yang tidak memberikan kontribusi dan benefit apa-apa buat saya. Bahkan merugikan saya. Itu adalah to love unconditionally. Saya bisa ada di tempat ini karena saya waktu itu punya teman yang namanya Glenn. Waktu saya keluar dari rumah sejak dari usia 12 tahun. Saya tinggal di beberapa rumah, salah satu adalah rumahnya Glenn. Glenn itu orang tuanya orang sangat kaya, punya usaha falas, money changers. Itu di Menteng, di Jalan Irian, Sinar Iriawan Money Changers. Saat ini adalah salah satu tetap yang leading money changers karena dia adalah orang yang benar-benar dalam dunia money changers udah dari zaman dulu. Di kamarnya cuma satu tempat tidur. Setiap kali saya datang, dia persiapkan tempat tidur khusus untuk saya bisa tidur di tempat yang nyaman. Kedua, every time we go anywhere, dia bilang gini, dia tuh teman kakak saya sebenarnya, satu kelas sama kakak saya, cuman dia nggak naik kelas, jadi satu kelas sama saya waktu itu di sekolah. Dia bilang, dia manggil saya Bu maksudnya jambu karena hidung saya kayak jambu. Supaya saudara tahu, Bu, lu kalau mau pakai baju gua, pakai aja selama itu muat, lu pakai aja, pilih aja. Itu baju-bajunya saudara, itu baju-baju branded yang orang tuanya atau omanya pergi ke Singapura, karena mereka sering keluar negeri, itu beli itu merek-merek mahal banget. Bener-bener bukan merek yang biasa, mahal-mahal. Saya bilang, Glenn, ini baju lo tuh mahal semua. Udah gak apa-apa, lo boleh pakai apa aja deh yang gue punya. Wow. Saya melihat dia melakukan dengan tulus. Nah, dia punya oma, jadi papa mamanya, itu Om Hengki, dan istrinya, siapa? Mama tahu kali, mama. Nah, itu punya omanya itu yang founder daripada Money Changersnya. Nah, omanya tuh sayang banget sama saya.
Jadi dia bilang karena dia punya pembantu udah 8. Tukang masaknya aja ada 3. Benar-benar mbok tukang masak. Dia selalu bilang, pastikan ya ada makanan nih buat cucunya Oma yang namanya Edward. Karena saya kan orangnya laparan, saudara. Jadi di situ selalu disiapkan dan saya itu kan jam 2, jam 3 pagi itu kayak tikus cari makanan. Saya nggak pernah menemukan meja makan itu kosong. Dan disampaikan secara khusus. Ketiga, saya punya teman yang namanya Iwan. Iwan tinggal di Menteng, Jalan Sultan Syahrir. Itu di jalan utama, di samping kali, jalan besar di Menteng. Dia 15 tahun, 20 tahun lebih, 17 tahun lebih tua daripada saya. Dia selalu open his house setiap kali saya datang. Karena itu kalau saudara suka tanya, loh dulu waktu Pastor Ed nggak punya rumah tuh tinggal di mana? Ini saya lagi ceritakan. Karena banyak kalau saudara nggak tahu, mungkin beberapa saudara yang baru nggak tahu really about my life. Di mana kehidupan malam, kehidupan yang segelap-gelapnya apapun ya, saya tahu dalam kehidupan seperti itu. Tapi dia selalu membuka pintu. Dan rumahnya bukan rumah reot, bukan rumah orang susah, rumah orang berada dan dia sendiri. Udah sukses sebagai orang yang pengusaha. Keempat, Yaska adalah orang yang membawa saya sampai ke dalam pertobatan. Dia nggak hard selling untuk memaksakan saya ke gereja, bertobat lo Ed. Lo kalau nggak ke gereja, lo kalau nggak dibaptis, lo nggak tahu kan bentar kapan Tuhan datang. Lo harus ke gereja, lo lihat kehidupan lo seperti ini. Saudara waktu dia bicara seperti itu, saudara saya pikir saya mau dengerin. Saya tinggalin kalau dia bicara gitu. Kita harus bisa memikir cara orang-orang di luar itu berpikir. Kita boleh menyala-nyala tapi not hard selling. Soalnya kalau jualan, hard selling, orang enek tau gak? Muak. Waktu hard selling itu, memaksakan produk. Itu tukang jual yang amatur, saudara, amatiran. Tapi yang profesional, dulu kan saya sekolah di Amerika, saya belajar itu. Di marketing, kita harus tahu paham dulu. Mengerti why-nya. Bukan, nih produk gua kayak begini nih. Mau tidak mau sodorin, itu namanya hard selling. Yaska bilang begini, ada satu gereja nih. Dulu tuh belum biasa gereja yang full band kayak begini. Karena saya kan sekolah di sekolah Katolik, terus saya biasalah di gereja yang khusuk. Dia bilang, seru di situ. Tapi lo kalau nggak suka, nggak apa-apa. Pokoknya temenin gue aja, nanti pulang ke gereja, kita pergi makan. Yang membuat saya menarik bukan soal full bandnya, bukan soal gerejanya itu AC kan, dulu kalau di Menteng itu depan Sarina gereja Katolik itu rata-rata nggak ada AC kan. Jadi dia ditawarin AC full band, dipikir saya tertarik. Saya nggak terlalu tertarik gitunya. Tapi yang membuat saya tertarik, makannya. Kenapa saya tuh hidup tuh susah banget, nggak pernah uang jajan aja nggak pegang. Jadi kalau ditawarkan makan di restoran seperti itu langsung berbinar-binar tuh kayak dapat berkat ratusan juta. Saya tongkrongin tuh. Untuk dia jemput ke gereja, selama 2 tahun sudah pikir saya dengerin di gereja? Enggak. Saya cuma lagi pikir hari ini makan apa ya. Si pendeta ngomong apa saya nggak tahu, saudara. Tapi sudah tahu, my spirit, roh saya, dia tetap makan dengan apa yang disampaikan. Mengerti, saudara? Amin, saudara. Karena tubuh terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Jiwa, pikiran boleh melayang-layang. Tubuh mungkin bertolak belakang. Tapi the spirit, karena saya percaya firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Tubuh dan jiwa mungkin menolak, tapi roh ini kan butuh makanan. Makanannya adalah firman Tuhan. Itu ditabur setiap saat. Saya setiap saat datang excited, bukan gerejanya. Tapi pada waktunya, saya menuai. My mom punya hati yang luar biasa, bukan hanya buat keluarga. Tapi buat orang-orang di luar sana. Kebetulan Miko, sepupu saya yang jadi sahabat saya sejak dari kecil. Kita selalu berdua, saya selalu lindungi dia, protect dia. Dia tuh udah kayak orang yang lemah dulu. Kalau sekarang kan penampilannya kelihatannya kuat ya, macho. Padahal kalau dulu tuh dilindungi terus gitu. Kayak culun-culun gitu. Nah waktu dia sempat masuk penjara,
Siapa yang berjuang juga? Selain mamahnya pasti, by my mom. Itu berjuang, kontak kita. Kumpulkan bantuan untuk bisa kirim makanan, tempat tidur. Karena dia tuh nggak ada yang support. Papanya udah meninggal, secara finansial nggak ada yang bisa support dia. Benar-benar itu menderita banget di penjara. Tapi my mom itu berjuang luar biasa. Bisa aja dia nggak peduli keponakannya, bisa. Dan waktu dia bisa masuk ke tempat ini, saya bisa aja bilang, wah nih anak ini kalau keluar dari penjara, apalagi pengedar narkoba, ini bisa bahaya nih, barang-barang di gereja ntar dijual-jualin nih. Terus saya pikir nih apa untungnya nih nanti di sini jadi masalah lagi. Belum lagi penampilannya yang nggak jelas juga. Tapi we give him a chance. Beberapa hari yang lalu dia bilang, Kak Ed, Mike mau ikut sekolah Community Bible Study Indonesia. Dan saya bilang, wow Lord, thank you. Saya percaya kalau kita bisa menjadi the home of love. Bukan memaksakan kehendak dengan mengintimidasi, tapi itu inspired. Saya percaya hal yang baik itu akan muncul dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Kalau kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, haleluya. Loving God. Loving heart adalah carilah dahulu. Yuk kita baca ayat ini bersama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin saudara. Jadi setelah loving people, kita bicara loving God. Saya melihat banyak yang berubah amazingly in this place. Mamanya Pindo sejak dibaptis. Saya hampir tidak pernah melihat mereka datang setelah ibadah dimulai. Mama Pindo walaupun bahasa Inggris pun, walaupun dia mungkin tidak paham atau terjemahannya kecil. Tapi in the spirit saya bisa rasakan dan bisa melihat bagaimana dia bersyukur pada Tuhan. Angkat tangan sungguh-sungguh, tepuk tangan sungguh-sungguh. Dan selalu tampil in style. Saya percaya dalam kehidupan sehari-harinya masih aktif untuk punya toko bangunan. Ya Pindo punya toko bangunan sendiri, dia punya toko bangunan sendiri. Sehari-hari mungkin penampilannya ya santai, tapi dia upaya memberikan yang terbaik. Rustin, chef kita juga, yang hidupnya amburadul luar biasa banget. Udah gak tahu deh jungkir balik kayak gimana. Ya mungkin Mike lebih tahu, mau itu narkoba, kokain lah, macem-macem, perempuan dan lain sebagainya. Tapi lately saya melihat bagaimana story-nya, dia bertumbuh dan mengandalkan Tuhan dalam setiap keputusan dan apapun yang dia ambil. Saya bersyukur juga untuk Rachel, Jacob, dan EJ. Rachel bulan Juni ini selesai master degree-nya, dapat full beasiswa. Kalau bukan karena Tuhan, kalau bukan karena dia andalkan Tuhan, bukan andalkan orang tua. Jacob juga bisa sekolah dengan Hillsong Leadership School, college. Bukan karena kita berkelebihan, EJ juga. Mereka selalu mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya. Yang ketiga, nanti kita bangun fondasi baru kita masuk ya dengan waktu. Loving me. Karena untuk bangun home of love pertama harus loving God nomor 1. Kedua, loving people, mengasihi sesama. Ketiga adalah loving me, mengasihi saudara. Karena itu firman Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan juga mengasihi sama seperti mengasihi diri sendiri. Itu hukum yang pertama dan kedua. Yang pertama, kedua semua sama. Loving me artinya apa? Saudara pernah dengar nggak kalimat seperti ini? Practice makes, apa saudara? Perfect. Salah saudara. Latihan tidak membuat segala sesuatu sempurna. Tapi latihan membuat peningkatan, makes improvement. Amin saudara. Itu yang benar. Saudara bisa akan lebih baik kok saudara sekarang daripada saudara kemarin. Saudara bisa melakukan sesuatu yang lebih lagi daripada yang ada di 2021.
kita nggak akan pernah sampai yang namanya hit the stage of perfection. Makanya tidak mungkin practice makes perfect. Nggak ada. Kita latihan-latihan terus sempurna. Benar nggak? Siapa sampai lupa kamu yang pakai shawl pink selalu itu? Nita? Bukan. Aduh. Tolong siapa namanya? Ren, siapa? Hah? Natalia nih Anita ya. Dia kan guru piano yang hebat. Nggak mungkin orang suruh latihan terus sempurna. Nggak mungkin kan? Tapi practice makes improvement. Benar nggak? Ini yang saudara harus bisa paham. Practice. Artinya loving me. Kalau saudara nggak mau practice, nggak mau meningkatkan diri saudara, dan saudara tertinggal, jangan sudah mengeluh dan menyalahkan Tuhan. Saya selalu tekankan di Instagram saya, supaya imbang yang spiritual dengan hal-hal yang praktikal. You need to work, disiplin, konsisten. Semua. Saudara mau menurunkan berat badan, saudara mau lakukan apa-apa, work, ke gym, disiplin. Kalau saudara udah tentukan, saudara mau ke gym misalnya atau jalan pagi jam 6 setiap hari, tentukan jam 6 pagi. Jangan tawar-menawar, kayak lagi bisnis kalau saudara udah set a deal, tapi kita yang sering menawar-nawar, udahlah nggak usah cari inilah gitu, mendung. Terus kemudian jam 6, nanti setengah 7, jam 7, then you can never make it. Saudara lihat orang-orang yang sukses, orang-orang yang hebat di luar sana, they never negotiate with people like that. Saudara practice, put much work, disiplin, dan konsisten, saudara. Untuk visi daripada gereja ini, ada satu kata tapi yang powerful. To be a relevant. Relevant itu bicara me, karena orang yang relevan adalah orang yang meningkatkan diri. And inclusive ini yang penting nanti saya akan jelaskan. Inclusive generation that live a Christ-centered life. Setelah 10 anniversary, setelah 10 tahun, kata inklusif ini penting. Saudara bisa nge-google, saudara bisa pelajari lagi di rumah. Kata inklusif adalah dalam melakukan segala sesuatu, dalam kita tinggal di negara ini, jangan sampai kita tidak melibatkan orang-orang yang lain. Inklusif artinya, kalau saudara work as a team, misalnya 24 orang, 24 orangnya walaupun berbeda-beda semua, tapi kita selalu tidak akan menyingkirkan orang-orang lain karena perbedaan. Inklusif itu we work together in differences. Kemarin saya lihat Yoab sebagai captain. Itu monitornya ada 12 atau 14 monitor. Mereka yang kerja semua. Itu ada di Instagram saya. Yoab kan di belakang seperti ini. Punya karakter yang beda. Tugas yang berbeda semua. Tapi dia harus monitor semua. Itu inklusif. Jangan bilang, lo gak terlalu penting. Bagian lo gak terlalu penting. Siapa bilang gak terlalu penting? Dari segitu yang hebat semua. Ada satu masalah. Itu masalah bukan dari Yoab punya tim. Yang disepelekan. Saya kan khotbah harus pakai gini. Terus saya kan bilang, Warren, pastikan nih, panggil sound engineer-nya. Orang yang pengalaman sound engineer-nya kan juga bukan orang dari Astra, nge-sub. Datanglah sound engineer-nya. Kalau dipasang, saya bilang, ini udah bener gak nih? Settingan ini rada kemajuan nih. Kayak. Terus, kan ini rada di sini kan. Orang yang bilang, udah Pak, udah perfect, bagus kok, bener nih. Nanti, kan ini live loh, maksudnya suaranya udah oke. Oke Pak, ya udah. Saya udah curiga, ini karena ini ujung mic-nya di sini. Dia bilang, nggak apa-apa, itu kan Omni, jadi pasti nyala. Bener, pas saya udah mulai, tiba-tiba 2 menit kemudian, kan saya nggak terlalu bisa dengar monitor saya, karena itu kan live streaming semua. Tiba-tiba IO-nya datang, kasih mic. Ya saya udah tahu nih, kayak gini, saya nggak enak di depan publik, disaksikan di seluruh Indonesia. Kenapa? Saya tahu, saya ambil, ya udah saya khotbah di sini. Setelah saya khotbah, baru saya tanya, kenapa ya? Dia bilang itu suaranya nggak masuk. Tuh kan? Karena kadang-kadang kita assumption. Kita nggak lakukan yang bisa kita lakukan. Saudara dikasih, an inclusive peace process will end the conflict. Kalau kita ada konflik, orang yang bisa punya inklusif artinya melibatkan semua dengan damai. Dengan arti kata lain adalah kita akan menjadi jemaat yang otentik untuk melihat kelebihan-kelebihan setiap orang, tapi juga menerima kekurangan-kekurangan setiap orang.
Kalau saya cuma hanya di sini lihat yang hebat-hebatnya, Nathan hebatnya ini, wah hebatnya ini. Saudara akan lihat, wah ini sih ini hebat-hebatnya aja. Kita penuh dengan kekurangan. Saya kan tidak menjadi bagian daripada JC family. Saya berdoa JC menjadi sebuah common ground that connects differences. As the house of positivity and unity. Menjadi landasan bersama-sama. Menjadi rumah yang sehat, yang positif in spite of our differences. Sekarang bagaimana kita bisa dengan cepat dalam 14 menit ke depan, bagaimana kita bisa melahirkan satu keluarga yang the house of love, di mana ada loving God, loving people, and loving me. Yang pertama bicara mengenai loving God. Saya udah bilang bahwa tahun ini kalau saudara lakukan itu semua dalam hidup saudara, bukan hari Minggu, di dalam hidup saudara sehari-hari. Ini akan menjadi tahun yang terbaik di dalam hidup saudara. Percaya deh saudara. Musuh yang paling luar biasa dari si iblis adalah, kenapa kita harus butuh Tuhan sih? Kenapa sih? Supaya saudara ngerti dulu, kalau enggak saudara kan jadi hari Minggu, ya karena enggak enak lah. Kita sebagai jemaat masa enggak datang hari Minggu, nanti sama Tuhan disentil lagi. Saudara harus mengerti, saudara, pertama-tama. Bahwa iblis itu suka melemahkan saudara. Sehingga saudara tidak lagi punya pengharapan. Kenapa if you don't have hope, pengharapan itu adalah bahan bakar daripada iman. Paham saudara? Ikuti kata-kata saya katakan pengharapan, semua sama-sama dengan saudara keras. Pengharapan adalah bahan bakar untuk iman. Sekali lagi, pengharapan adalah bahan bakar untuk iman. Dan firman Tuhan bilang, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita apa? Harapkan. Kalau saudara tidak ada lagi punya pengharapan, bagaimana saudara punya iman, saudara? Waktu saudara nggak punya iman, saudara berhenti untuk berharap, dengarkan baik-baik. Saudara akan berhenti untuk berharap, saudara satu waktu akan punya rumah. Kenapa? Karena saudara udah nggak punya iman yang menjadi bahan bakar untuk pengharapan saudara. Bagaimana saudara bisa punya impian lagi? Saudara, one day you going to have a house. Saudara mungkin saat ini menunggak pembayaran kontrak rumah lah, pembayaran ini, banyak pembayaran yang masih listnya panjang. Dan waktu saudara udah gak punya pengharapan, iblis akan curi pengharapan itu. Saudara tidak lagi punya yang namanya iman, maka saudara bahkan gak punya iman, saudara bisa menyelesaikan pembayaran tersebut. Tapi waktu saudara punya iman, saudara bukan hanya akan menyelesaikan pembayaran, but you believe one day saudara akan punya rumah. Nggak ada yang terlalu beriman saudara di tempat ini. Alright, kita berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara berhenti berharap bahwa anak-anak saudara yang ngeyel, anak-anak saudara yang mungkin yang nggak mau dengerin apa yang saudara katakan, saudara. Saudara nggak berharap lagi nih satu waktu menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa, saudara. Tapi waktu saudara punya pengharapan, mungkin hari ini saudara ngomong apa, dia masuk kanan, keluar kiri, masuk kiri, keluar kanan. Kelihatannya rebellious, kelihatannya menjadi anak-anak yang suka memberontak. But when you have the hope, saudara punya bahan bakar untuk iman. Untuk saudara percaya bahwa Tuhan bisa merubah kegagalan menjadi keberhasilan. Kekalahan menjadi kemenangan. Kesakitan menjadi kesembuhan. Oh, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Oh, lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Dan orang yang mengikuti Yesus gak akan pernah jenuh di dalam hidupnya. Karena mengikuti Yesus adalah sesuatu yang excited, will thrill your heart. Yang bahkan menyingkirkan rasa kejenuhan. When you follow Jesus. Dan orang berkata, Pastor Ed, saya gak tahu nih apa yang harus saya lakukan. I don't know what to do. You are so wrong. Karena di dalam Yesus selalu ada sesuatu yang saudara bisa lakukan. Benar gak? Sister Yo tahu banget karena ini pas yang saya mau sampaikan next pointnya itu.
Ada tetangga, ada teman yang saudara bisa kunjungi, untuk saudara bisa doakan, untuk bisa memberikan motivasi, untuk bisa berikan telinga saudara. There is many of your neighbors out there. Bukannya saudara nggak tahu apa yang saudara mau lakukan, but you just don't want to do it. Kita aja yang nggak mau melakukan. Ada teman-teman di luar sana yang nggak punya teman, yang kita bisa menjadi jembatan untuk menjadi sahabat buat mereka. Ada Bible yang saudara bisa pelajari. Buku-buku yang bisa menguatkan keimanan saudara. Ada sukacita di dalam berdoa. Karena kita percaya doa orang benar bila dengan yakin doakan itu besar kuasanya. Yang setuju katakan amin. Ada ribuan hal yang saudara bisa lakukan in Jesus. Oh Pastor Eta, saya gak punya kekuatan untuk bisa berjalan di dalam Tuhan. I don't have the strength, I don't have the power to do all of this thing. Yes, of course you don't have the power. Jelas kamu gak punya kekuatan. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa Christ is enough. Tuhan yang memberikan kekuatan buat kita. Kita baca ayat ini yuk, Efesus 2 ayat 10. Sama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tadi saya lihat waktu si Smelly datang, kalau nggak salah sempat berdoa dulu ya tadi sebelum naik ya, kalau nggak salah. Kan sebelum dioperasi dia juga kontak, kita doa sama-sama. Brother Rocky, Sister Yo semua. Kemarin setelah 1 hari setelah dioperasi, dia telepon saya kan. Saya telepon Sister Meli atau Sister Meli telepon saya? Saya dulu telepon ya. Oke. Terus saya tanya, iya gimana? Baru selesai operasi, Pastor Ed. 4 jam. Tidak dibius total. Ke jantung saudara, dari pangkal paha dan dari sini ya, tenggorokannya. Tidak dibius total saudara. Sakitnya Pastor, luar biasa. Terus dia bilang saya lagi down. Nah kita sebagai manusia bisa loh curhat. Boleh, gak salah saudara. Saya down karena hasilnya jantungnya cuma 38%. Bahkan menurut dokter gak bisa meningkat lagi, menurun bisa. Hasil operasinya cuma 50%. Saya di situ menguatkan. Saya di situ bukan kasih duit nih. Gak ada, saya gak punya uang. Tapi I can encourage her. Motivate her. Kita ngobrol lebih setengah jam. Bukan just saya, kita doa yuk, kita doa ya di sini. No, saya dengerin semua. Itu lama kan dengerin, kok bisa begini gitu. Semuanya membawa pengharapan kepada Kristus. Dan saya bersyukur, saya bilang every time lagi down atau apapun, anytime 24/7 selama Pastor Ed bangun, Pastor akan datang, telepon, kontak, whatsoever. Dan kalau saudara bisa lakukan itu semua, bukan itu menjadi sesuatu yang indah. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kedua adalah setelah pertama loving God. Katakan loving God. Nanti kita akan breakdown sepanjang tahun. Ini kan dasarnya aja saudara. Supaya saudara bisa paham. Kadang-kadang saudara gak pikir apa sih. Datang ke gereja. Dengarkan baik-baik. Pengharapan adalah bahan bakar untuk iman. Waktu saudara datang ke gereja, saudara seperti mendapatkan bahan bakar pengharapan sehingga saudara punya iman sebesar biji sawi yang dapat memindahkan gunung. Yang kedua, loving people. Ini penting saudara. Loving people, love without labels. Mengasihi tanpa label, tanpa tahu mau dia siapapun juga. Jakarta Church bisa menggabungkan unites people dalam perbedaan saudara. Ingat, Christianity is a journey. Let's invite more people to walk together with us by portraying JC Family as a relevant and inclusive individuals. Kita mengundang banyak orang supaya orang melihat JC Family bukan sesuatu yang eksklusif, tapi satu komunitas yang bisa menerima segala perbedaan, melibatkan semua dengan latar belakang yang berbeda. Saudara tahu ironisnya negara ini punya moto Unity in Diversity. Ini moto daripada bangsa ini, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda tapi, cuman satu orang yang bilang. Berbeda tapi, realitas, SARA dipakai.
Masalah perbedaan dipakai. Sama juga gereja. Ngomongnya kasih. Tapi yang dibesar-besarkan perbedaan. I want to be respected for who I am. Banyak orang bilang, karena saya kan lagi bicara banyak sama semua orang. Saya mau bisa diterima dengan keberadaan saya, pastor. Tapi kenyataannya, masyarakat, society, orang khususnya orang-orang gereja, membuat saya tidak bisa bersatu. Karena mereka melabel-labelkan, oh ini kamu begini, kamu ini kelompok ini nih, kamu kelompok ini nih. Saya tadi pagi kemarin, waktu untuk acara Asra, Yoab gak tidur 3 hari. Saya tuh sampai harus mempersiapkan khotbah juga. Jam 9 pagi ini, saya kan berhari-hari ada di tempat sini, kerja di bawah. Jam 9 pagi itu baru selesai, setengah 9 saya baru selesai kerja. Terus saya keluar, ketemu kepala head parking si Pak Supri. Saya tuh capek sebenarnya, tapi dia pengen ngobrol sama saya. Karena saya tuh jam 1 udah harus siap-siap lagi buat acara Asra itu. Saya ngobrol tuh 45 menit, saya bisa bilang aja cuma 5 menit. Ah Supri, saya capek nih, saya baru setengah 9 baru selesai kerja, but I purposely give my efforts, my time. Mereka bukan jemaat, dia bukan jemaat ini kan. Orang pakai sarung, pakai kopiah gitu semua. Kayak Pak Haji dipanggil sama orang-orang lain, Pak Haji. Saya gak melihat perbedaan dia. Saya cuma pakai celana pendek, semua dia juga gak lihat seperti itu. Penghakiman membuat kita tidak bisa bersatu. Judgment. Memang kita bilang freedom to be yourself. Tapi kenyataannya banyak yang labeling ini dan itu sehingga negara ini gak bisa bersatu. Gereja juga gak bisa bersatu. Tapi saya mau JC Family bisa melihat satu dengan lainnya, bukan kekurangannya, perbedaannya. Tapi hal-hal yang baik dengan satu dengan lainnya. Or bring the best in people. Sister Rita ada gak di sini? Rita, yang cerita itu. Depannya Brad Victor tadi kunjung. Coba berdiri sis. Soalnya kamu kalau berdiri, kamu berdiri pun gak kelihatan kayak berdiri juga kan sebenarnya. Oh iya, udah boleh duduk. Dia tinggalnya jauh, kesini naik angkot bisa 3 kali ya sis ya, ganti-ganti. Saudara lihat, dia datang selalu paling awal. Setengah jam sebelumnya, sejam sebelum, udah datang. Naik angkot tuh ganti angkot tuh 3 kali. Bisa 1,5 jam, kadang-kadang kalau acara malam bisa 2,5 jam. Saya kalau ngobrol sama dia, mana pernah saya mau cepet-cepet kalau dia mau ngobrol. Setiap kali minta foto, ayo aja. Benar kan? Padahal gak tahu headphone-nya tuh kameranya juga gak jelas juga. Terus ngobrolnya suka ngarangi dulu mulai kesana kesini kesana sini gitu. Ya, tapi saya udah ladenin. Kemarin dia ngobrolin tentang Jimmy yang udah meninggal kan. Jimmy baik banget. Bilang, Jimmy mulu, pastornya gak dibilang baik. Cuma saya ngasih. Sini ada Sister Lasmi. Saya melihat bahwa Sister Lasmi di samping Sister Rita, saya boleh maju sih. Bukan maju lagi berdiri. Dia banyak memperbantukan kita. Kita tuh kalau nggak ada Sister Lasmi sehari udah chaos banget. Tapi kadang-kadang kan dia suka mau buat kesalahan, tapi yang luar biasa dia selalu bilang di WhatsApp, Pastor maaf ya. Setelah ngomong di WhatsApp, ketemu saya nih, saya bisa bangun tidur. Dia datangnya saya, Pastor maaf ya Pastor, ini saya memang suka lupa nih Pastor, maaf, sampai bisa 3 kali. Hebat loh saudara. Kadang-kadang kita yang di level oke, udah buat kesalahan, ngomong aja enggak, ketemu belakang enggak tahu. It's amazing. Selalu on time, before time, selalu dandan dengan yang terbaik. Orang bilang, Ed, saya tuh mau bertumbuh secara rohani. Tapi penghakiman membuat saya gak bisa menjadi diri saya. Saya khotbah ini semua karena saya tahu sebelum saya bisa bertumbuh. Yang membuat saya tidak mau ke gereja adalah orang-orang yang hard selling. Datang tujuannya harus ke gereja. Datang tujuannya harus bertobat. Gak bisa saudara. You cannot do that. Saudara mau deal bisnis, saudara tabur dulu. Bersahabat dulu, saudara.
Nggak bisa langsung jual produknya, kecuali kau jual kacang goreng, ya gampang. Saudara. Tapi sesuatu yang penting, apalagi makna kehidupan, saudara nggak bisa hard selling. No. Bagaimana saudara bisa melayani orang di luar sana? Padahal saudara satu ruangan aja sama orang itu gerah, enak saudara. Terus saudara bilangnya punya kasih. No, you cannot do it. Karena apapun bentuk orang itu, mau itu gajah, mau itu domba, mau itu kambing, monyet, mau itu warna merah, kuning, hijau, mau itu belok, sipit, orang itu dari etnis, dari latar belakang yang berbeda, selalu ada sesuatu yang tidak saudara suka. Itu yang saya pelajari. Intinya begini, waktu hati saudara sudah tertutup, gak suka dalam satu komunitas ini, tangan saudara akan tertutup. Tapi waktu hati saudara ke Tuhan Yesus yang terbuka, maka siapapun saudara akan bisa mengulurkan tangan. Ini yang Tuhan mau. Bukan eksklusif, tapi inklusif. Berbeda, tapi satu tujuan. Wow, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Oh, lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus, haleluya. Saudara diberkati, amin. Saudara diberkati, amin. Yang terakhir, sebelumnya Hendy ada di sini juga ya? Hendy? Oke. Tiba-tiba bilang, Mas Red, can we meet? Oh, yes, of course. Selama saya waktunya ada. Saya kenal Hendy ini, orang pendiam banget ya. Kalau kita main badminton, awalnya main badminton, saya bilang ini orang pendiam banget. Kalau diajak ngobrol juga jawabnya irit-irit, saudara. Saya kaget waktu Hendy bilang mau ketemu. Wah, saya senang banget. Dan saya ketemu. Saya bilang saya belajar banyak dari dia. Dia itu harus mengelola, ngatur soalnya di ya usahanya itu 50 bis kelas A ke Subur Jaya atau bisnya itu. Itu bis yang supreme kelas atas. Itu waktu Covid itu kan pariwisata habis semuanya kata. Dia harus mensupport 50 driver, asisten driver yang sampai beras nggak ada, dia harus keluarkan uang dari yang dia untuk punya hati kepada mereka juga. Untuk bisa mengolah atau manage ini begini luar biasa. Saya bilang, wow Andy, you are amazing. Saya bilang gak mudah untuk semua itu. Tapi the heart, kalau dia gak peduli, dia bilang bahwa saya gak peduli. Terus saya pakai, kamu keluarin dari uang kamu? Iya dari uang saya. Supaya mereka supir-supir bisa makan. Karena jam sore belum makan, nasi gak ada. Sehingga dia negosiasi ke tempat, kalau salah ikan gurami atau apa tuh. Untuk bisa dapat paket khusus, jadi misalnya beli 100 kilo, waktu itu 100 kilo ya nih, atau 200 kilo. Ya 100 kilo, tapi bayarnya untuk 50 kilo contohnya. Sehingga bisa untuk kasih makan 1 bulan, nasi sama gurami. Aduh saya nangis dalam hati saya, wah seringkali kita tuh cuma hanya mikirkan apa buat saya. Setiap kali saya ketemu sama siapapun, I learn something. Bukan saya ketemu cuma ngopi-ngopi, hahaha gitu, enggak. Tapi saya harus connect dong. Saya gak datang ngomong serius dulu. Ayo ngomong-ngomong. Gak ada yang mau ngomong saudara kalau kayak gitu. Tapi waktu kita hati udah santai, terbuka, relax, we can learn. Saya bisa melihat dan apa yang kita bisa lakukan sebagai gereja untuk membangun the home of love. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Oh lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus. Saya dapat tambahan 4 menit, bukan tambahan 4 menit lagi Jim kayaknya. Oke. Saya percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. 2 hal dulu kita bangun, nanti kita akan terus bersama-sama. Loving God, mengasihi Tuhan. Karena apa? Karena pengharapan adalah bahan bakar untuk iman. Amin saudara. Waktu saudara gak punya iman, saudara tidak lagi punya pengharapan. Waktu saudara datang ke gereja, saudara dikuatkan lagi, dibangun lagi. Dan kemudian loving people. Negara punya simbol Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita hidupkan juga apa yang Tuhan lakukan terutama. Dia datang bukan hanya untuk Kusuma. Dia bukan datang untuk hanya buat Pindo. Dia bukan datang untuk hanya buat Brother Victor dan keluarga. Tapi dia datang untuk semua level komunitas. Kaya, miskin, warna kulit putih, kuning, hitam, biru, merah, atau apapun.
bodoh, pintar, cakep, jelek, Tuhan datang untuk kita semua. Let's embrace that. Untuk kita bangun the home of love and dare to love unconditionally. God bless you.